Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel belajar yang belajarnya rileks, santai, enjoy, chill bersama saya, Seno Aji. Pada video ini kita akan membahas tentang sebuah sistem pada firewall yang disebut firewall hot standby. Nah, setelah sebelumnya kita membahas perihal NAT, ada lanjutannya nih. Untuk sebuah firewall tuh ada sistem tambahannya yaitu firewall hot standby. Oke, sekarang kita akan bahas teori dasarnya terlebih dahulu ya. Di sini ada background hot standby technology. Kita langsung fokus ke gambarnya aja. Di sini kita fokus ke gambar yang sebelah sini dulu ya. Ada sebuah PC dan server yang terhubung ke internet melalui firewall. Nah, andai kata firewall ini rusak ya, rusak nih, danger, rusak, silang, maka akan sangat berbahaya apabila internet secara langsung masuk ke komputer atau ke server. Karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti eh, apa ya? Informasi-informasi berbahaya yang tiba-tiba masuk ke PC atau server seperti virus, malware, dan sejenisnya. Itu sangat-sangat memungkinkan untuk masuk. Maka dari itu dibuatlah sebuah teknologi yang bernama hot standby. Di sini contohnya. Jadi masih sama, ada sebuah PC dan server yang terhubung ke internet melalui switch gitu ya. Nah, ada dua firewall di sini. Fungsi dari dua firewall di sini adalah apabila firewall A yang di sini mati atau rusak atau terkena masalah, maka akan ada sebuah firewall backup yang dimana firewall B ini merupakan firewall backupnya. Yang alhasil internet tetap bisa masuk ke PC melalui firewall sehingga informasi-informasi berbahaya seperti tadi ya, malware, virus, ransomware, dan sejenisnya itu tidak dapat masuk ke dalam server atau PC teman-teman. Gitu. Itu teori dasarnya dari firewall hot standby. Kalau didefinisikan itu sebuah firewall backup yang digunakan untuk meminimalisir resiko yang terjadi ketika ada permasalahan jaringan. Gitu. Definisi singkatnya ya. Kalau kita scroll ke bawah, ini ada VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol, ya sebuah protokol yang menyala sebagai backup router secara otomatis apabila router masternya atau router utamanya bermasalah. Ini sebuah protokol sama masih termasuk ke hot standby, tapi kasusnya di router apabila router utama bermasalah, nih router master bermasalah, maka router backup akan menggantikan perannya untuk eh, menjalankan ya sebagai peran router pada umumnya saja. Lalu di bawah ada VRRP untuk firewall di multi-zone firewall networking. Jadi ada antrust zone ya, ada antrust zone, berarti antrust zone tuh internet masuk ke trust zone, router, switch, itu ya, melalui firewall A. Lalu ada juga firewall B yang digunakan untuk DMZ. Nah, ini bisa juga kasusnya kalau seperti ini. Misalkan teman-teman punya trust zone sebuah PC di sebelah kiri misalkan ya. Kita gambarkan, analogikan saja, analogi ya. Bayang-bayang saja lah. Andai kata ada router PC yang masuk ke trust zone, maka dia menggunakan firewall A. Lalu ketika ada DMZ seperti server misalkan, dia menggunakan firewall B. Terus andai kata firewall B ini ada masalah, ada problem, maka masih bisa menggunakan firewall A karena bisa dilihat ini terhubung ke DMZ, ini juga terhubung ke trust zone. Sama halnya kalau firewall B-nya sama halnya kalau firewall A-nya error, master ini error, maka backup ini nyala. Ya, dia akan menggantikan peran firewall master untuk melindungi trust zone dan DMZ. Jadi bukan berarti kalau misalkan firewall A-nya lagi bener nih, lagi nyala, maka firewall B-nya mati. Enggak, dua-duanya tetap nyala, dua-duanya tetap aktif. Jadi kalau andai kata yang master ini bermasalah, maka
ini sudah langsung membackup otomatis, tidak perlu harus dinyalakan manual atau memang disetting waktunya atau sistemnya apabila ini rusak, dia langsung nyala. Enggak, pokoknya dua-duanya tetap nyala dan aktif gitu ya. Kita akan langsung praktek dengan seperti biasa ENSP. Teman-teman buka ENSP-nya. Kita akan mulai studi kasus melalui ENSP dengan materi hot standby. Oke, sekarang kita klik new topo. New topo, lalu kita mulai gambar topologinya. Pertama kita masukkan PC 1. Lalu kita masukkan switch. Sini ya. Lalu kita masukkan 2 buah firewall. Di atas ada firewall 1 dan di bawah ada firewall 2. Lalu selanjutnya kita masukkan switch lagi. Dan kita masukkan PC 2. Oke, selanjutnya kita hubungkan masing-masing perangkat menggunakan kabel Ethernet copper. Hubungkan PC 1 ke Ethernet 001 ke switch ke gigabit Ethernet 001. Dari switch kita hubungkan ke firewall melalui gigabit Ethernet 002 ke firewall 1 ke gigabit Ethernet berapa yo? 101. Nah, selanjutnya kita hubungkan dari firewall 1 melalui gigabit Ethernet 103 ke firewall 2. Ini pun sama 103. Selanjutnya kita hubungkan dari firewall 1 ke switch yang di sini switch 2 melalui gigabit Ethernet 102 ke sini. Gigabit Ethernet. Oh, sebentar teman-teman. Kayaknya ada yang salah. Ulangin ya. Dari firewall 1 kita benar-benar dari firewall 1 kita hubungkan melalui 102 gigabit Ethernet 102 ke switch gigabit Ethernet 002. Sini ya. Lalu dari switch 2 kita hubungkan melalui gigabit Ethernet 001 ke PC 2 yang di sini Ethernet 001. Lalu dari firewall kedua kita hubungkan menggunakan gigabit Ethernet 102 ke switch 2 yang dimana ini harusnya ada gigabit Ethernet teman-teman. Sebentar ya, kita cek dulu. Oke teman-teman, coba kita pakai auto ya. Untuk bagian bawah sini kita pakai auto. Jadi kita nggak perlu pilih-pilih gigabit Ethernet ya. Kita coba dulu ya. Dari sini ke sini. Nah, coba ya. Coba kita coba-coba aja. Kalau terhubung ya berhasil berarti ya. Kalau nggak terhubung berarti kita perbaiki. Ini kita rapikan dulu tulisannya biar kita bisa lihat dengan jelas. Oke, sudah dirapikan masing-masing kabelnya. Sekarang kita masukkan IP-nya. Tulis dulu. PC 1 kita berikan IP 10.0.0.10/24. Lalu firewall 1 di atas sini, ntar kita rapikan. Firewall 1 yang di atas kita berikan IP untuk gigabit Ethernet 101-nya 10.3.0.1/24. Oke, kita rapikan terlebih dahulu, taruh bawah saja ya. Letakkan di bawah sini. Lalu yang 102 kita berikan lagi IP 10.2.01/24.
rapihkan 003 103 maksudnya 10 10 01/24 dua sini yang 3 10 10 02/24 rapihkan apa-apa sini aja. Selanjutnya yang ini sekarang kita akan setting IP PC1 dulu ya dengan enggak deh, saya jelasin dulu ternyata. Harus saya jelasin dulu biar teman-teman bisa paham. Baik. Sini ada firewall 1 yang terhubung dengan gigabit Ethernet 101, 102, 103. 101 ini terhubung ke switch 1 dan PC1 yang dimana ini merupakan trust zone. Seperti biasa, ini trust zone. Lalu ada 10 201 yang dimana ini merupakan gigabit Ethernet 102 dan ini merupakan untrust zone. Jadi dari sini ke switch 2 dan ke PC 2 ini merupakan untrust zone. Selanjutnya, gigabit Ethernet 103 dengan IP 10.10.0.1/24 ini merupakan zona DMZ yang terhubung ke firewall 2 melalui gigabit Ethernet 103 juga dengan kepala IP 2 di sini ya. Selanjutnya, firewall 2 di sini dia terhubung ke sini ke PC1, ini trust zone juga, ke PC2 dan switch 2 ini untrust dan ke firewall 1 dia adalah DMZ. Selanjutnya kita setting ya, kita mulai konfigurasi. Sebelumnya kita open dulu PC1 setting, kita berikan PC1 lalu kita masukkan IP-nya. Di sini IP-nya adalah 10 3 0 10 dengan subnet masknya 255 maaf typo 2550 dan gateway-nya 10 3 0 1. Sudah, lalu apply, close, kita start. Ini juga switch kita start. Firewall 1 kita start. Firewall 2 kita start. Switch 2 kita start. PC2 kita setting terlebih dahulu. PC2 IP-nya 1 1 10 maaf 1 10. Lalu subnet mask 255 255 255. Bentar. 0. Lalu gateway-nya di sini 1 1 1 1. PC 2 sudah disetting, apply, close, start. Sekarang kita akan fokus setting firewall 1 dulu. Caranya sama, kita klik 2 kali sampai dia masuk ke CLI-nya. Perbesar sedikit. Baik, sudah masuk ke tampilan awal, memasukkan username. Masukkan username-nya seperti biasa admin dan password-nya masih password yang lama karena kita buat topologi baru ya. Jadi password-nya A besar BMIN@123. Password change, yes. Masukkan password lama A besar ND. Sepertinya salah. Sebentar ya. Old passwordnya A besar D
min@123, new password A besar DMIN seperti biasa tambahkan satu angka aja di belakang 1234, confirm A besar DMIN @1234, enter, masuk. Sekarang kita akan masuk ke sistem dengan memasukkan perintah xy, sudah, dan kita ubah dulu namanya menjadi firewall 1, sysname fw1, nama berubah. Sekarang kita akan mulai setting gigabit Ethernet 101 dulu dengan cara interface gigabit Ethernet 1101. Sudah seperti ini, enter, masuk. Sekarang kita masukkan IP-nya. IP-nya adalah IP address 10301 spasi 255.255.255.0, lalu enter, kita quit, masuk ke yang 102 yang ini ya. Kita masukkan interface gigabit Ethernet 1/0/2. Ini perdekat, baru enter. Sudah masuk, kita masukkan IP-nya, IP address 10.201.255.255.255.0, enter, sudah masuk. Kita sekarang quit. Sekarang kita akan konfigurasi VRRP grup satunya. Yang mana yang grup 1? Yang mana yang VRRP 1? VRRP 1 itu yang ini. Gigabit Ethernet 101. Ini dia dari switch 1 ke sini, dia merupakan VRRP 1. Maka kita akan setting. Caranya, sudah masuk ke sistem, kita masuk lagi ke interface gigabit Ethernet 101. Enter. Sebentar. Oh, ada yang salah? Oh, salah. Interface. Nah, Ethernet 101. Sudah masuk. Perintahnya untuk setting VRRP adalah VRRP VRID 1 virtual min IP, masukkan IP 10.3.0.10.3, maaf, 10.3.0.3 spasi 255.255.255.0 aktif. Coba kita enter, masuk, kita quit. Sekarang kita akan setting VRRP grup 2, yang dimana ini adalah yang 102. Caranya sama, masuk dulu ke interface gigabit, ada salah, interface gigabit Ethernet 102. Kita enter, masukkan perintahnya VRRP VRID 2 virtual min IP 1.1.1.1 spasi 255.255.255.0 aktif. Kita cek dulu. Ini kita enter, masuk, lalu kita quit. Sekarang kita akan setting zona trust untrustnya untuk gigabit Ethernet 101 dan 102. Caranya seperti sebelumnya, masukkan perintah firewall zone trust, enter, lalu add interface gigabit Ethernet 101, enter, lalu quit,
masuk lagi ke firewall zone untrust, tambahkan add interface gigabit Ethernet 102, enter. Sudah, quit. Selesai. Sekarang kita masuk ke firewall kedua. Ini kita close. Kita klik 2 kali firewall 2 ini. Masuk ke CLI, masukkan perintah atau username-nya admin seperti biasa. Password lama dulu. Change password yes, masukkan password lama lagi. Masukkan password baru. Confirm password baru. Masuk ke sistem. Ubah nama jadi FW2. Sudah berubah namanya. Sekarang kita lakukan interface 101. Sebentar kita cek dulu. Kita interface-nya beda ya teman-teman. Kita di sini kalau ini 101 kita 000 ya. Coba bareng-bareng dulu. Interface gigabit Ethernet 000. Masuk. Lalu kita masukkan IP-nya. IP-nya di sini 10 3 salah maaf. IP address 10 3 0 2 255 255 255 0, enter. Lalu kita quit. Selanjutnya kita masuk ke yang 100 gigabit Ethernet 100 100, enter. Masukkan IP-nya, IP address 10 202 255 255 255 0, enter. Sudah, kita quit. Kita daftarkan lagi yang VRRP-nya tadi ya, untuk grup yang di bawah. Caranya sama, kita masuk dulu ke interface yang 000, interface gigabit Ethernet 000. Masukkan perintahnya VRRP VRID 1 virtual IP 10 3 0 3 255 255 255 0, standby. Kalau tadi aktif, ini standby. Quit. Udah di enter, quit. Selanjutnya kita akan setting yang grup selanjutnya, grup 2. Masuk ke interface 1, interface gigabit 100, enter. Masukkan perintahnya VRRP VRID 2 virtual main IP 1.1.1.1 spasi 255 255 255 0, standby. Selanjutnya kita quit. Sekarang kita akan set zona untrust dan zona trustnya. Pertama zona trust dulu. Sudah masuk ke sistem ya, sudah balik lagi, ketikkan perintah firewall zone trust. Masukkan add interface gigabit Ethernet 000. Itu security zone. Oh, sudah di add ternyata ya. Coba sekarang kita quit. Kalau sudah di add berarti kita quit. Kita sekarang coba yang untrust. Siapa tahu belum. Cek lagi. Firewall zone trust. Oh, quit. Maaf, untrust. Firewall zone untrust. Add interface gigabit Ethernet
100. Oke, ternyata dia belum dimasukin ke antras, berarti berhasil. Sudah dimasukkan. Lalu kita quit. Setelah keluar, kita close. Masuk lagi ke firewall 1. Kita cek dulu, tadi kita benar nggak ya masukin zone trust-nya. Benar ya, di sini 101, antrasnya 102. Baik, kita akan masuk ke setting selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke interface 103. Di firewall 1, kita ketikkan interface 3 bit Ethernet 103. Enter, sudah masuk. Kita set IP address-nya ke 10 10 01 255 255 255 0. Quit. Sudah masuk lagi ke firewall 1, kembali lagi ke firewall 2. Kita close, nggak apa-apa. Firewall 2, klik 2 kali. Masuk ke interface 3 bit Ethernet 103. Sudah masuk, set IP-nya. Dua lima lima. Ada typo, sebentar. Oke, berhasil. Quit. Sekarang, kita buka lagi firewall 1. Kita akan setting interface 103 ke DMZ. Kita akan masukkan 103 ini ke DMZ. Caranya dengan firewall zone DMZ, lalu add interface 3 bit Ethernet 103. Sudah masuk, quit. Setelah itu kita masuk ke firewall 2, sama kita lakukan setting DMZ-nya. Firewall zone DMZ, add interface 3 bit Ethernet. Ada salah berarti. Interface 3 bit Ethernet 1/0/3. Enter. Sudah masuk. Setelah itu quit. Selanjutnya, di firewall 1, kita buka firewall 1. Kita lakukan setting HRP-nya. Caranya kita ketik HRP interface gigabit Ethernet 003. Bukan 003, maaf, 103. 103. Remote 10 10 02. Coba kita enter. Lalu masukkan HRP authentication key admin at 1234. Coba kalau 123 ada salah. Salah di mana? Coba. Authentication. Coba kita skip aja untuk step authentication, kita langsung masuk ke HRP enable. Oke, sudah masuk ke HRP-nya. Coba kita close. Kita masuk ke firewall 2, sama masukkan perintah HRP interface 3 bit Ethernet 1
03. Wah, ada salah teman-teman. Bentar ya. HRP interface gigabit 103. Oh, kurang ada yang kurang teman-teman. HRP interface gigabit Ethernet 103 remote 10.10.01. Waduh, kenapa ini? Close dulu teman-teman. Kita quit dulu sebentar. Masuk lagi ke sistem. Quit dulu ya. Masuk lagi ke sistem. Kita ulangi. HRP interface gigabit Ethernet 103 remote 10.10.01. Oke, masuk. Jadi tadi sempat error violate begini, di quit dulu, masuk lagi ke sistem, baru setting lagi. Kita skip yang authentication, kita langsung masuk ke HRP enable. Oke, sudah masuk ke HRP ya. Selanjutnya di firewall 1 yang sudah masuk ke HRP, kita setting security police-nya. Sama seperti sebelumnya, security police C. Masukkan perintah rule name pros underscore to underscore pros. Oh, salah, antras. Masuk. Source, masukkan perintah source zone pros. Masukkan perintah destination zone antras. Masukkan perintah source address 10 ke 0 spasi 4 enter. Permit action permit quit. Masuk lagi ke HRP system. Masih di firewall 1, kita set NAT address groupnya dengan cara NAT address main group 1 section 0 1 1 1 2 spasi 1 1 1 5 enter. Quit. Sekarang kita masukkan NAT polisi, enter. Rule name polisi underscore NAT 1 source zone trust, enter. Lalu destination main zone antras, enter. Ada salah, kurang destination, enter. Oke, berhasil. Lalu source main address 10.3.0024 10.3.0024 enter. Masukkan lagi action source min NAT address min group spasi group 1 grup 1 enter. Oke, sekarang kita akan menguji ya. Kita akan penentuan nih ya, penentuan. Kita quit dulu sampai masuk ke HRP firewall 1 ya. Sini adalah pengujian. Kita akan display lah. Kita akan lihat VRRP-nya dengan cara display VRRP. Enter.
Oke, kita baca dulu ya. State master, virtual IP, priority run, cek TTL-nya dicek, yes. Lalu backup forward-nya disable, create time, dan lain-lain. Lalu di sini ada gigabit Ethernet 102, virtual router 2, ini more. Kita enter aja sampai dia selesai. Terus, 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 stop. Oke, ini yang 102 ya. 102 kita cek, IP-nya benar, virtualnya benar, lalu priority run, config time, backup forward disable, cek TTL yes. Oke, berarti firewall 1 berhasil kita setting. Sekarang kita ini close aja, nggak apa-apa. Kita display yang firewall 2. Ingat, masuk dulu, pastikan sudah masuk ke HRP firewall 2. Lalu kita display VRRP. Enter. Coba kita cek dulu dari yang 000. State backup. Oke. Oke. Enter. Nah, berhasil teman-teman. Kita sudah berhasil setting VRRP-nya. Kita sudah berhasil setting dua firewall ini. Yang dimana firewall 2 dia adalah backup dan firewall 1 dia adalah master. Seperti di topologi di awal video ya. Selanjutnya belum selesai. Kita masuk ke firewall 1 di sini. Di firewall 1 kita ketikkan display HRP state verbose. Ini juga agak tricky nih. Aduh, saya deg-degan jadinya ya. Coba kita cek. Rule active peer standby running priority 45.000 peer 45.000 cek semua. Hello interval 60 second off on off. Detail information cost. Oke. Berhasil. Di firewall 2 coba kita cek. Firewall 2 dibuka. Masukkan perintah yang sama, display HRP state verbose. Enter. Ada salah. Waduh. Display. Enter. Coba, ternyata muncul. Peer aktif 45.000 1000 milisecond. Off, on, off. Coba kita enter. Berhasil. Coba kita sekarang masuk lagi ke firewall 1. Cek lagi. Coba ya. Display. Coba kita ping PC 1. Kita ping PC 2 dari PC 1. Coba ya. PC 2 komen. Oke, PC 1 kita buka komennya lalu kita ping. Apakah berhasil? Oh, RTO. Oh, berhasil. Deg-degan ya. Coba kita cek lagi. Nah, ya, berhasil. Coba sambil sudah di ping seperti ini, kita buka tadi berarti firewall 1. Kita cek session table-nya. Coba kita side to side seperti ini. Kita cek display firewall session table. Oke, masuk. Sekarang coba di firewall 2. Firewall 2-nya kita buka. Side to side dengan PC 1. Coba kita masukkan yang sama, display firewall session table. Enter, masuk. Dia ngebaca yang pertama berarti. Apa yang kedua? Ya itu intinya dibaca. Ya. Oke, berhasil ya. Oke. Berhasil teman-teman. Kita sudah menyelesaikan setting firewall
Hot standby, firewall yang berfungsi sebagai backup. Itu teman-teman ya. Jadi kita sudah bikin topologi, lalu kita sudah setting masing-masing perangkat juga. Teman-teman bisa ikuti tutorial ini, bukan tutorial sebenarnya ya, kita sama-sama belajar di sini. Jadi itu aja yang bisa saya bahas di sini teman-teman. Apabila teman-teman suka video ini silahkan like, berikan kritik dan saran di kolom komentar. Akan saya jawab sebisanya, sebisa mungkin. Dan kalau teman-teman penasaran dengan video selanjutnya terkait belajar di bidang teknologi, subscribe channel saya. Itu aja ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.